Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita hari yang baru untuk beraktivitas di hari ini. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru untuk kami beraktivitas. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab yang saya ambil dari Keluaran 3 ayat 7 sampai ayat 11. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi ini adalah Tuhan mengutus Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel masuk ke tanah Mesir ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua sesudah Raja Firaun. Pada masa itu terjadi kelaparan yang hebat di tanah Kanaan, sehingga orang-orang Israel untuk mempertahankan hidupnya mereka harus pergi membeli makan di Mesir. Dan mereka berjumpa dengan Yusuf, dan Yusuf memanggil mereka untuk menetap di Mesir, termasuk ayah mereka Yakub. Jadi Yakub dan keturunannya datang ke Mesir dan dijamin hidup mereka oleh Yusuf. Mereka menjadi banyak di Mesir, mereka berkembang di Mesir, dan ketika Yusuf mati, Firaun, Raja Mesir dan orang-orang Mesir tidak memperhitungkan lagi jasa Yusuf. Mereka memperbudak orang Mesir, mereka memperbudak orang Israel. Jadi orang-orang Mesir menindas mereka, mempekerjakan mereka dengan kerja paksa atau kerja rodi selama kurang lebih 350 tahun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Israel adalah umat Allah, umat pilihan,
umat perjanjian yang sudah mengikat perjanjian, Allah sudah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga ketika Allah melihat penderitaan yang dialami oleh umat yang dikasihinya, umat perjanjian, Allah mendengar seruan doa mereka yang begitu menderita. Seperti dalam pembacaan kita tadi, Allah mengutus seorang untuk memimpin mereka keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Allah mengutus Musa, dan melalui Musa Tuhan membuat mujizat besar di tanah Mesir, di depan mata Raja Mesir Firaun dan orang-orang Mesir. Ada 10 mujizat atau ada 10 tulah yang Tuhan lakukan melalui Musa terhadap orang Mesir, sehingga Firaun membebaskan mereka, melepaskan mereka untuk pergi. Dan 40 tahun lamanya bangsa Israel keluar dari Mesir dan di padang gurun melintasi bangsa-bangsa lain di bawah pimpinan Musa. Hanya Musa sendiri tidak sampai masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dia hanya melihat dari seberang sungai Yordan. Karena yang melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, adalah Yosua. Namun selama 40 tahun Musa bersama-sama dengan umat Israel, dengan bangsa Israel, dia yang memimpin mereka, termasuk menghadapi berbagai kesulitan di padang gurun, menghadapi peperangan, melawan bangsa-bangsa yang mereka lewati, dan selalu diberikan kemenangan. Karena memang Musa diutus Tuhan untuk memimpin mereka, untuk membawa mereka ke negeri yang Tuhan sudah janjikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita umat Tuhan. Ketika umat sedang mengalami penderitaan yang berat, umat sedang mengalami masalah, maka Tuhan selalu mengutus seseorang untuk memimpin mereka keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terus-menerus di dalam kesulitan. Tuhan tidak membiarkan umatnya terus-menerus dalam penderitaan. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang memimpin melalui orang-orang yang Dia utus untuk melepaskan umat dari masalah atau pergumulan yang dihadapi. Seperti contoh bangsa Israel tadi dalam bacaan kita. Tuhan yang memimpin mereka melalui orang yang Dia utus, Musa, agar umat itu keluar dari penderitaan, keluar dari pergumulan, keluar dari masalah yang mereka hadapi di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita umatnya sekarang. Tuhan berjanji menyertai kita semua. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, Dia berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentunya juga Tuhan menyertai kita semua umat saat ini ketika kita menghadapi kesulitan yang berat, ketika kita sedang mengalami penderitaan. Tuhan melihat dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Gereja Kristen Protestan Okumene Halim Perdana Kusuma pada saat ini sedang dalam masa untuk pemilihan majelis untuk meneruskan pelayanan di gereja kita periode 2023 periode 2027. Tentunya melalui jemaat Tuhan memilih orang-orang yang akan menjadi pelayan Tuhan
untuk menggembalakan jemaatnya GKPO Halim sebagai penatua atau sebagai diaken, melanjutkan estafet pelayanan di gereja kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai umat kita percaya bahwa Tuhan akan memilih orang-orang untuk melanjutkan pelayanan bagi jemaat di GKPO Halim Perdana Kusuma periode 2023-2027. Tentunya melalui Bapak Ibu Saudara, melalui jemaat, Tuhan akan memilih pelayan-pelayannya. Jadi ketika kita memilih, mari kita berdoa untuk agar supaya siapapun yang terpilih adalah benar-benar utusan Tuhan memimpin umat keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena di pagi yang indah ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk setia melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah setia kepada kami, memimpin kami, menyertai kami, dan memberkati kami untuk kami bisa keluar dari setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup yang kami hadapi. Seperti umat Tuhan Israel ketika mereka dalam penderitaan yang berat di Mesir, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar seruan doa mereka, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Demikian juga Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu, kami tidak luput dari penderitaan dan pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan mengutus orang-orang yang akan memimpin kami keluar dari masalah yang kami hadapi. Dalam periode 2023-2027, kami sementara melakukan pemilihan majelis calon penatua dan calon diaken. Tuhan campur tangan agar siapapun yang terpilih adalah kehendak Tuhan untuk melanjutkan pelayanan di GKPO Halim Perdana Kusuma periode yang akan datang. Inilah doa syukur kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.